Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Rizky Saputra ingin mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat pada Perilaku Penimbunan Digital melalui peran mediasi kesulitan membuang dan penyesalan yang diantisipasi sebagai variabel moderasi. Di sini saya dibimbing langsung oleh Ibu Widya Paramita, SE MSc. Selanjutnya kita langsung ke latar belakang penelitian, di mana terdapat dua latar belakang utama, yaitu pertumbuhan pasar penyimpanan data global dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertumbuhan pasar penyimpanan data global pada 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam laporan Fortune Business Insight pada tahun 2024. Dan untuk perkembangan teknologi sendiri, digitalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenaikan pasar penyimpanan data global. Menurut laporan We Are Social pada Juli 2024, jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 5,45 miliar, yang mencakup lebih dari 67% populasi dunia. Yang dimana digitalisasi global tidak hanya memperluas jumlah pengguna internet, tetapi juga menghasilkan peningkatan konsumsi dan pertukaran data secara eksponensial. Nah, di sini terdapat grafik yang sangat signifikan ya, di mana pertumbuhan pasar penyimpanan data global yang menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana dan apa yang menyebabkan pertumbuhan pasar tersebut cenderung naik dengan signifikan. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif bagi kehidupan global, dampak psikologis bagi individu, pertumbuhan populasi penduduk. Hal tersebut merupakan dampak daripada perilaku penimbunan digital. Oke, kita langsung next. Di sini ada signifikansi penelitian, di mana penelitian ini memiliki signifikansi pada bidang perilaku individu dalam proses konsumsi ruang penyimpanan digital, dengan menggali lebih dalam tentang motif dan kecenderungan seseorang menyimpan dokumen digital, dapat mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang melakukan penimbunan digital. Penelitian ini juga mengadopsi beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji perilaku penyimpanan dalam bentuk fisik, sehingga berusaha untuk melakukan pengujian di bidang digital. Teori yang digunakan yaitu teori faktor ganda dan teori penyesalan sebagai framework penelitian atau kerangka konseptual agar memperjelas bagaimana nanti rute penelitian yang akan dilakukan. Terdapatnya rumusan masalah, di mana pentingnya melakukan penelitian ini dikarenakan fenomena penimbunan digital memberikan penawaran perspektif baru dalam perilaku konsumsi individu pada ruang penyimpanan digital. Sebelum pesatnya perkembangan teknologi, perilaku penimbunan telah dilakukan dalam konteks penimbunan fisik dengan batasan penyimpanan yang jelas. Namun pada saat ini telah terjadi fenomena baru, yaitu individu cenderung melakukan penimbunan dalam bentuk digital seperti dokumen, file, foto, dan sebagainya. Terdapat juga kesenjangan penelitian, di mana penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan dari studi-studi terdahulu tentang identifikasi motif seseorang melakukan penimbunan digital oleh Sedera DKK 2022 dan Vino DKK 2024, penimbunan konten pada sosial media, dan kesamaan penimbunan fisik pada penimbunan digital. Penelitian juga berusaha untuk mengisi kesenjangan teoritis yang telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti teori kognitif sosial, teori keterikatan, dan model perilaku kognitif. Terdapat 7 pertanyaan penelitian yang tergambar sebagai berikut, dan 7 juga tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur, di mana di sini langsung mengacu kepada definisi dari perilaku penimbunan digital. Teori faktor ganda yang dijelaskan sebagaimana bahwa pendukung dan hambatan muncul dari kumpulan anteseden yang berbeda. Teori faktor ganda yang diakui secara luas telah diterapkan dalam beberapa konteks, termasuk adopsi teknologi baru dan platform media sosial. Faktor pendukung dan faktor penghambat dapat secara bersama-sama muncul dalam persepsi individu sebelum mengadopsi sebuah produk atau layanan, sehingga individu akan melakukan evaluasi dengan dua sudut pandangan, yang mana ini juga menjadi salah satu acuan bagaimana seseorang atau individu melakukan penimbunan digital. Next yaitu adalah teori penyesalan, di mana di sini untuk menjelaskan hubungan variabel moderasi ya dalam memperkuat antara variabel kesulitan membuang dokumen digital dan perilaku penimbunan digital. Pengembangan hipotesis bagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dan digambarkan pada slide ini. Hipotesis 1, berikut hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 5, hipotesis 6. Di sini hipotesis selanjutnya ada di konseptual model ya.
atau rangka konseptual, di mana di sini digambarkan dengan jelas bagaimana teori faktor ganda menjelaskan 4 variabel dan 2 faktor pendukung, 2 faktor penghambat, dan teori penyesalan menjelaskan hubungan antara kesulitan membuang dan penyimpanan digital yang mana diperkuat oleh penyesalan yang diantisipasi. Metode penelitian di sini menggunakan dari Saunders DKK, yaitu bawang penelitian ya, atau research onion, bagaimana untuk memetakan jalur penelitian lebih mudah. Terdapat research filosofi, research approach, research strategies, research method, dan time horizon. Nah, di sini tergambarkan bagaimana riset filosofi ya, di mana sini peneliti atau penulis menggunakan paradigma positivism yang didefinisikan dengan pendekatan filosofis dan metodologis yang mendekatkan penggunaan metode ilmiah dan logika deduktif dalam penelitian sosial. Penelitian positivism berupaya untuk memisahkan peneliti dari subjek penelitian guna mencapai hasil yang objektif dan netral, berdasarkan Newman 2014. Untuk pendekatan menggunakan pendekatan deduktif yang didefinisikan dengan penelitian yang dimulai dengan teori yang sudah ada, dari mana hipotesis spesifik diturunkan. Hipotesis ini kemudian diuji melalui pengumpulan data dan analisis data empiris. Teori yang digunakan 2 tadi ya. Oke, next kita ada research method, di mana di sini saya menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian explanatory dengan strategi survei dan bersifat cross sectional. Populasi sampel di sini adalah masyarakat Indonesia yang menggunakan penyimpanan digital untuk menyimpan beberapa aset digital seperti dokumen, foto, link, dan beberapa informasi rahasia yang diadopsi dari hasil penelitian terdahulu. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang sudah disesuaikan tentunya. Terus terdapat beberapa kriteria responden dengan jangka waktu 6 bulan terakhir. Desain penelitian teknik pengumpulan data di sini menggunakan metode survei dan penelitian survei yang menggunakan kuesioner sebagaimana yang telah peneliti bagikan kepada responden-responden sebelumnya. Penelitian juga mencakup berbagai aspek seperti profil responden yang telah dikategorikan seperti daerah, tingkat kelulusan, dan sebagainya. Next, di sini ada definisi operational variable dari kenyamanan yang dirasakan dengan 4 item. Selanjutnya ada penahanan digital dengan 5 item. Selanjutnya dengan stres teknologi 5 item. Kecenderungan kekacauan 4 item. Kesulitan membuang 7 item. Penyesalan yang diantisipasi 3 item. Perilaku menimbun digital 6 item. Di sini ada metode analisa data yang terbagi menjadi analisis deskriptif, evaluasi model pengukuran, dan evaluasi model struktural. Berikut hasil penelitian yang telah penulis rangkum dari pengolahan data sebelumnya. Dari hasil kuesioner yang telah dibagi, terdapat gambaran mengenai profil responden, di mana terdapat 778 responden dengan tingkat kesesuaian yang telah digambarkan sebagai distribusi kuesioner, di mana 2 kuesioner tidak sesuai. Jadi kuesioner yang sesuai terdapat 776 sampel penelitian dengan jenis kelamin laki-laki perempuan, usia yang tergolong produktif, domisili, pekerjaan, dan parpov dokumen. Selanjutnya ada tabel statistik deskriptif yang dapat kita lihat bagaimana cukup tinggi rata-rata dari setiap variabel, dan standar deviation juga mengalami data yang sangat tinggi juga ya. Oke, next di sini ada uji validitas konvergen, di mana data yang telah dikumpulkan mampu berdistribusi atau memberikan hasil yang valid dengan melihat autoloading di atas 0,7 sehingga tidak ada drop item di antaranya. Selanjutnya itu uji validitas diskriminan, di mana dengan pengukuran di bawah 0,85 sehingga variabel-variabel yang telah diajukan atau yang telah diolah data mengalami validitas atau bisa dikatakan valid. Selanjutnya itu uji reliabilitas berdasarkan syarat pengujian reliabilitas dari Hare et al. Atau HDKK itu mengatakan bahwa konstan beta alpha harus di atas 0,7. Bisa dilihat seluruh variabel di atas 0,7. Oke, selanjutnya uji kolinearitas,
tidak terdapat multikolinialitas di antara hubungan variabel-variabel. Untuk uji koefisien determinasi dan relevansi prediktif, di sini kesulitan membuang dokumen digital menghasilkan R-square 0,626 dan pelaku penerimaan digital 0,811, atau yang dapat diartikan bahwa 4 variabel X yang peneliti ajukan itu mampu mempengaruhi kesulitan membuang sebanyak 62,6%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti. Begitu juga dengan perilaku penerimaan digital, bahwa kesulitan membuang berpengaruh 81,1% terhadap perilaku penerimaan digital, dan sisanya adalah variabel-variabel yang tidak diteliti oleh penulis. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat nilai beta, statistik, dan nilai P yang mengatakan bahwa berapa hipotesis diterima atau didukung dan berapa hipotesis tidak diterima atau tidak didukung dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,005. Seperti ini, bahwa hipotesis 1 signifikan, berpengaruh positif signifikan, hipotesis 2 berpengaruh signifikan, hipotesis 3 tidak berpengaruh negatif signifikan, hipotesis 4 berpengaruh negatif signifikan, hipotesis 5 berpengaruh signifikan. Dan hubungan mediasi, 3-nya berpengaruh signifikan, dan hipotesis 6C tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dengan hubungan moderasi, di mana penyesalan yang diantisipasi tidak mampu memperkuat kesulitan membuang dalam perilaku penerimaan digital, yang mana akan dijelaskan pada slide pembahasan. Di sini untuk hipotesis 1, kenyamanan yang dirasakan terhadap kesulitan membuang dokumen digital dapat dijelaskan dengan hipotesis yang didukung. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kenyamanan yang dirasakan terhadap kesulitan membuang dokumen digital, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar 0,108, nilai T statistik sebesar 2,878, dan nilai P sebesar 0,004 di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kenyamanan yang dirasakan oleh individu dalam menyimpan dokumen digital, semakin besar kemungkinan mereka mengalami kesulitan untuk membuang dokumen digital. Berdasarkan penjelasan teori faktor ganda mengenai faktor pendukung, kenyamanan dalam menyimpan dokumen digital berpotensi menciptakan keterikatan psikologis terhadap dokumen tersebut. Penemuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh NIF DKK 2019, yang menyatakan bahwa kenyamanan psikologis dalam menyimpan informasi digital seringkali mengarah pada penumpukan dokumen yang sulit untuk diorganisasi atau dihapus, sehingga hipotesis 1 didukung. Hipotesis 2, berdasarkan hasil pengujian, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penahanan digital terhadap kesulitan membuang dokumen digital. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,441, nilai T statistik sebesar 9103, dan nilai P sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan individu untuk menahan atau menyimpan dokumen digital, semakin besar tingkat kesulitan yang mereka alami dalam menghapus dokumen tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku kecenderungan untuk mempertahankan dokumen digital, bahkan yang tidak relevan, dapat menciptakan hambatan psikologis dalam penghapusan dokumen. Penahanan digital seringkali didorong oleh rasa takut kehilangan informasi atau persepsi bahwa dokumen tersebut mungkin akan berguna di masa depan, meskipun jarang digunakan. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Garitno dan Moen 2019 yang menyebutkan bahwa penahanan dokumen digital seringkali dipengaruhi oleh rasa cemas kehilangan data yang mungkin penting. Sehingga bisa kita katakan bahwa hipotesis 2 didukung atau diterima. Dan penahanan digital merupakan salah satu variabel atau faktor pendukung yang cukup besar dibandingkan kenyamanan yang dirasakan, dibuktikan dengan nilai beta sebesar 0,441. Jadi untuk variabel kesulitan membuang atau perilaku dan yang mengarah ke perilaku penerimaan digital, faktornya cukup memperkuat atau cukup mempengaruhi sangat besar tingkat pengaruhnya terhadap perilaku penerimaan digital. Stres teknologi terhadap kesulitan membuang dokumen digital. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa tidak terdapatnya pengaruh negatif yang signifikan antara stres teknologi terhadap kesulitan membuang dokumen digital. Hal ini terlihat dari nilai koefisien beta sebesar min 0,090, nilai T sebesar 1,577, dan nilai P sebesar 0,115 atau lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan tidak dapat diterima.
Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun individu mengalami stres teknologi, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat kesulitan mereka dalam menghapus dokumen digital. Stres teknologi yang dapat mencakup tekanan akibat overload informasi, ketidakmampuan pengolahan perangkat digital, atau ketergantungan pada teknologi tampaknya tidak secara langsung terkait dengan kemampuan seorang untuk membuat keputusan eliminasi dokumen berdasarkan Bondanini DKK 2020. Sehingga hipotesis 3 tidak didukung atau tidak diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kecenderungan kekacauan terhadap kesulitan membuang dokumen digital. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar minus 0,261, nilai T sebesar 4,126, dan nilai P sebesar 0,000 atau kurang lebih dari 0,05. Dengan demikian, hipotesisnya menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan antara kedua variabel tersebut diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan kekacauan seseorang, semakin kecil tingkat kesulitan yang dirasakan individu dalam membuang dokumen digital. Kecenderungan kekacauan mencerminkan pola berpikir dan perilaku yang mengutamakan fleksibilitas dan toleransi terhadap kondisi teratur. Individu dengan kecenderungan ini cenderung lebih cepat memutuskan untuk menghapus dokumen digital karena mereka kurang terikat pada aturan kerapihan yang kaku dan lebih fokus pada efisiensi atau kebutuhan fungsional. Hasil ini juga konsisten dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh McIntosh dan Schmil 2020 yang menyatakan bahwa individu dengan toleransi kekacauan yang tinggi cenderung memiliki cognitive flexibility yang lebih baik sehingga lebih mudah membuat keputusan terkait penghapusan atau pengolahan dokumen digital, sehingga hipotesis 4 diterima. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesulitan membuang dokumen digital terhadap perilaku penimbunan digital dengan nilai koefisien beta sebesar 0,723, nilai T statistik 17,553 dan nilai P sebesar 0,000 di bawah 0,05. Sehingga temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan individu dalam membuang dokumen digital, semakin besar kecenderungan individu untuk melakukan penimbunan digital. Kesulitan membuang dokumen digital seringkali dikaitkan dengan faktor emosional seperti rasa takut kehilangan informasi atau dengan ketidakmampuan untuk membuat keputusan terkait penghapusan data. Akibatnya, individu mengalami kesulitan tersebut cenderung menyimpan dokumen dalam jumlah besar tanpa melakukan seleksi. Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh SIN DKK 2001 yang menunjukkan bahwa hambatan emosional dan kognitif dalam menghapus dokumen digital menjadi salah satu pendorong utama perilaku penimbunan dalam lingkungan digital. Sehingga hipotesis 5 diterima. Selanjutnya akan beralih ke hipotesis pembahasan mediasi, hipotesis 6A hingga hipotesis 6D, di mana kenyamanan yang dirasakan terhadap perilaku penimbunan melalui kesulitan membuang untuk hipotesis 6A. Untuk di sini bisa dikatakan diterima, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku digital dengan nilai koefisien beta sebesar 0,078, nilai T statistik sebesar 2,882 dan P value sebesar 0,004 atau di bawah 0,05. Untuk hipotesis 6B juga sama demikian, diterima antara hubungan penahan digital terhadap perilaku penimbunan digital melalui kesulitan membuang dengan nilai koefisien beta sebesar 0,317, nilai T statistik sebesar 7,599 dan nilai P values sebesar 0,00 atau di bawah 0,05, sehingga hipotesis 6B diterima. Untuk stres teknologi kembali lagi tidak mengalami pengaruh yang signifikan ya, atau tidak dapat diterima dikarenakan nilai koefisien beta sebesar minus 0,065, nilai T statistik sebesar 1,558 dan nilai P value 0,120 ya, atau lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak dapat diterima. Untuk hipotesis yang menyatakan bahwa stres teknologi terhadap perilaku penimbunan digital melalui kesulitan membuang dokumen digital tidak dapat didukung. Selanjutnya yaitu kecenderungan kekacauan terhadap perilaku penimbunan digital melalui kesulitan membuang yang didapatkan nilai koefisien beta sebesar minus 0,188, nilai T statistik sebesar 4,97 dan nilai P sebesar 0,000 atau di bawah 0,5 yang dapat dikategorikan sebagai hipotesis terdukung. Berikut adalah model mediasi dari hipotesis ke-6, 6A, 6B, 6C, dan 6D. Bisa terlihat jelas hubungan mediasi dan hubungan langsungnya seperti apa ya.
dan di sini untuk stres teknologi tidak mengalami signifikansi karena nilainya di atas 0,05. Soalnya untuk hipotesis 7 ya variabel moderasi, di mana peran moderasi penyesalan yang diantisipasi dalam memperkuat pengaruh kesulitan membuang terhadap perilaku penipuan digital mendapatkan nilai koefisien beta sebesar 0,051, T statistik 0,522 dan P values sebesar 0,602 ya. Ya bisa dikatakan tidak diterima atau tidak didukung dikarenakan sangat tinggi di atas 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum penelitian ini berangkat dari fenomena perilaku penipuan digital yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perilaku penipuan digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan sesuai teori faktor ganda oleh Hertzberg 1965, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Variabel kenyamanan yang dirasakan dan penahanan digital terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesulitan membuang dokumen digital yang pada akhirnya mendorong perilaku penipuan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa individu yang merasa nyaman dengan dokumen digital dan cenderung menahan dokumen memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku penimbunan digital. Variabel stres teknologi sebagai salah satu faktor penghambat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesulitan membuang dokumen digital, baik secara langsung maupun melalui perannya dalam mengaruhi perilaku penipuan digital. Hal ini mengindikasikan bahwa stres teknologi tidak menjadi pendorong utama dalam konteks perilaku penipuan digital. Namun, kecenderungan kekacauan sebagai faktor penghambat menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesulitan membuang dokumen digital, yang kemudian mempengaruhi perilaku penipuan digital secara negatif. Temuan ini mendukung bahwa individu yang cenderung kacau lebih sulit untuk mengelola dokumen digital dengan efektif, yang beralih ke perilaku penipuan digital. Selanjutnya, peran variabel kesulitan membuang dokumen digital sebagai mediasi dalam penelitian ini terbukti signifikan. Variabel kesulitan membuang mediasi hubungan antara kenyamanan yang dirasakan, penahanan digital, kecenderungan kekacauan terhadap perilaku penipuan digital. Namun di hipotesis terakhir yaitu penyesalan yang diantisipasi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan kesulitan membuang terhadap perilaku penipuan digital tidak dapat terima. Implikasi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu dari segi empiris, di mana kontribusi penelitian ini berpengaruh terhadap literatur mengenai perilaku penipuan digital dengan menggunakan teori faktor ganda sebagai rangka konseptual, sedangkan kontribusi praktis yang signifikan bagi perusahaan, organisasi, dan individu tentunya. Terdapat keterbatasan dan saran penelitian di mana secara geografis penelitian ini belum sepenuhnya menjangkau responden yang mewakili populasi di seluruh Indonesia. Hal ini karena terbatasnya akses dan waktu dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian mendatang dapat dilakukan dengan melibatkan responden dari wilayah geografis yang lebih luas atau dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk mendapatkan generalisasi hasil yang lebih baik. Studi yang dilakukan hanya mencakup beberapa variabel seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti efikasi dari digital, kecemasan teknologi, atau norma sosial terkait penyimpanan dokumen digital, sehingga hasil temuan dapat memperluas bagaimana perilaku penipuan digital. Penelitian ini juga menggunakan desain cross-seksional sehingga hanya mampu menggambarkan hubungan antar variabel pada satu waktu tertentu. Pendekatan ini tidak memungkinkan mengeksplorasi dinamika atau perubahan perilaku penipuan digital dari waktu ke waktu, sehingga disarankan untuk studi mendatang melakukan penelitian dengan desain longitudinal agar lebih mampu menangkap perubahan perilaku penipuan digital dari waktu ke waktu. Dan keterbatasan dan saran penelitian yang terakhir ini, penelitian belum berhasil membuktikan pengaruh moderasi penyesalan yang diantisipasi, yang mungkin disebabkan oleh kerangka teoritis yang kurang relevan dalam konteks perilaku digital atau oleh keterbatasan instrumen pengukuran, sehingga penelitian di masa depan dapat melakukan penelitian serupa dengan model yang berbeda untuk menjelaskan pengaruh moderasi penyesalan yang diantisipasi melalui peran emosi dengan lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Berikut daftar pustaka. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.